Halo, selamat pagi anak-anak Mi semua. Sekarang kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Miss, kita akan membahas mengenai menemukan informasi dan kosakata baru dalam suatu teks. Nah, sebelumnya kita telah belajar mengenai kata tanya ya, Nak. Iya, kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan apa saja tujuan dari kata tanya ini sudah kita pelajari. Nah, kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi juga dalam suatu teks. Nah, berdasarkan kata tanya apa, maka kita akan mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Kemudian dengan kata tanya di mana, kita akan mengetahui informasi tempat, ya. Biasanya di mana rumah kamu? Nah, itu pasti menanyakan suatu tempat sehingga kita akan memperoleh informasi suatu tempat. Lalu kapan? Nah, ini pasti kita mengetahui informasi mengenai waktu. Lalu siapa? Ini kita mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Lalu mengapa? Kita akan memperoleh atau mengetahui informasi alasan suatu hal. Contoh, mengapa kamu tidak sarapan? Saya tidak sarapan karena terlambat bangun nih. Nah, jadi kata terlambat bangun itu merupakan suatu alasan mengapa tidak sarapan, begitu ya. Bagaimana itu merupakan suatu kata tanya sehingga kita mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu, begitu ya. Nah, bagaimana kamu bisa memperoleh juara 1 gitu ya. Lalu ada penjelasannya. Saya memperoleh juara 1 karena saya rajin belajar, saya rajin mengerjakan tugas, saya juga disiplin pada waktu ya. Seperti itu, disiplin untuk belajar, bermain dan sebagainya. Itu contohnya. Oke, anak-anak Miss, pasti kamu sudah semakin paham ya, Nak? Nah, coba perhatikan langsung saja supaya semakin paham. Ini ada teks, Miss akan bacakan, kamu dengarkan ya, Nak. Oke, kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Nah, berdasarkan teks yang telah Miss bacakan, maka akan kita peroleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Nah, apa ini maksud dengan kabut asap? Maka kita akan memperoleh jawaban sesuai dengan isi teks sebelumnya, yaitu kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kemudian kata tanya siapa? Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Nah, jawabannya adalah warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Nah, kemudian bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Maka jawabannya adalah kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Nah, kemudian kosakata baru dalam teks yang kita temukan sebelumnya ya, teks yang saya bacakan yaitu kata kabut, ya kan? Kemudian kata kondensasi, kemudian kata asap, pencemaran, dampak, iritasi, kawasan. Nah, jadi anak-anak Miss, kalau ada kosakata baru seperti ini, nah kamu perlu mencari tahu artinya dalam KBBI. Apa itu, Nak? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu boleh persiapkan ya, kamus seperti itu penting buat kamu. Kamu boleh beli kamusnya, itu biasa ada di toko buku.
Nah, kalaupun tidak, untuk sementara waktu kamu boleh menggunakan kamus KBBI online. Cari tahulah apa itu arti kabut, kondensasi, asap, pencemaran, dampak iritasi kawasan. Nah, tadi sesuai dengan menurut KBBI. Nah, untuk tugas pertama kamu, ini kamu cari ya nak, apa arti dari kata-kata ini menurut KBBI ya. Ini tugas pertama kamu, oke? Sudah paham ya anak-anak Miss ya? Oke. Kita lanjut. Pengertian cerita bergambar. Nah, lagi-lagi ya, kita masih membahas mengenai cerita bergambar. Nah, anak-anak Miss, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Namanya juga cerita bergambar ya, pasti memiliki gambar ya. Nah, ada unsur-unsur dalam cerita bergambar. Yang pertama adalah parit. Kemudian untuk parit ini kamu bisa lihat contohnya seperti ini ya. Biasanya cerita bergambar itu dibuat kolom ya. Ini disebut dengan paritnya ya. Ini yang putih ini adalah paritnya. Oke. Kemudian balon kata. Nah, biasanya cerita bergambar memiliki balon kata ya. Jadi kita bisa lihat contoh balon kata ini pasti panahnya ke arah sini, maka yang bicara adalah yang dimaksud ini ya. Kemudian ini juga balon katanya mengarah kepada yang perempuan sebelah kiri ini, maka yang dimaksud kalimat ini adalah ucapan dari ini. Oke, kemudian ilustrasi. Ilustrasi itu artinya teks itu menggambarkan atau mengilustrasikan sesuai dengan apa yang dibicarakan. Contoh, ayo aku antar kamu ke UKS. Terima kasih ya Nina. Nah, kan kita lihat di sini bahwasannya ini mereka sedang berada di depan ruang UKS. Sepertinya kelihatannya pada gambar ini temannya Nina ini sedang cedera ya. Ada kita lihat lembab ataupun kakinya memar. Sepertinya mungkin terjatuh atau bagaimana ya. Nah, dari gambar cerita ini ditambah lagi dengan balon kata seperti ini, kita akan semakin paham apa yang dimaksud dari cerita ini ya. Nah, kemudian panel. Nah, panel itu juga kita lihat di sini semacam ini ya. Ini yang disebut dengan panel. Oke. Narasi berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi ya. Jadi biasanya narasi itu artinya ini ya, ini narasi lah ini ya. Apa yang mereka ucapkan ini bagian dari narasi. Nah, biasanya berisi tentang keterangan tempat, waktu, dan ilustrasi. Seperti ini kan. Ayo aku antar kamu ke UKS. UKS itu adalah menyatakan suatu keterangan suatu tempat seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian menandai informasi pada teks yang dibaca. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang ditemukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Menceritakan kembali isi teks dalam poster. Selain dari artikel, kamu juga dapat menceritakan kembali isi teks dari suatu poster. Nah, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks antara lain, yang pertama, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Kemudian, menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok. Nah, kemudian menjelaskan secara terperinci. Dan yang terakhir, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Menceritakan kembali isi cerita bergambar. Nah, untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, kita harus melakukan langkah-langkah. Yang pertama, membaca seluruh gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Kemudian menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar tersebut. Nah, anak-anak Miss, langsung saja kita masuk tugas yang kedua. Kamu boleh buka buku tema 2 kamu halaman 115. Nah, di situ kamu akan temukan suatu gambar cerita tentang seorang anak yang tidak mau. Nih, gambar cerita
tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Nah, saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Nah, coba kamu perhatikan gambarnya. Nah, ini untuk gambar yang pertama, ini tidak ada warna ya. Nah, kemudian ini di sampingnya sudah ada warna, begitu ya. Jadi anak-anak Miss, nanti Miss akan berikan nanti filenya ini, Miss akan kirim ke grup, kamu print, lalu kamu berikan warna, kemudian berikanlah ceritanya ya. Buat ceritanya ini menjadi tugas proyek untuk bahasa Indonesia ya. Nanti kamu tinggal ngeprint ya. Jadi kalau kamu mau gambar sendiri juga boleh, tapi jangan menghilangkan makna dari gambar ini, begitu ya. Kalau supaya lebih rapi, kamu boleh print nanti ya nak, nanti Miss kirim filenya di grup. Nah, ini dia, ada gambar pertama tadi sudah, ini gambar yang kedua, kemudian gambar ketiga. Kamu bebas ya membuat warna sesuai dengan gambar ya. Kalau boleh yang cocok dengan gambar contoh seperti ini. Untuk meja diberikan warna coklat ya, cocok ya, seperti itu contohnya. Oke anak-anak Miss, begitu untuk tugasnya. Ini sekaligus tugas proyek bahasa Indonesia ya nak. Jadi semua wajib mengerjakan ya. Oke anak-anak Miss, demikian pembelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini. Jangan lupa ada 2 tugas. Yang pertama tadi kamu mencari arti kata dari KBBI, lalu yang kedua adalah tugas proyek. Oke anak-anak Miss, tetap semangat belajarnya. Selamat pagi.